Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih bagi kalian yang sudah merencanakan liburan akhir tahun bareng keluarga, Ayang dan kawan-kawan kalian? Tetap selalu jaga keselamatan dan kesehatan lahir dan batin ya. Semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, tanpa banyak berpandir lagi lah kawan, Mimin akan menceritakan part 2 dari film Hostel. Yang belum nonton, nanti Mimin kasih linknya di kolom deskripsi ya. Siap? Seperti biasa bah kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Kini cerita masih kembali dengan Paxton yang setelah berhasil kabur dari buruan anak buah komunitas elit hunter itu, ditemukan petugas sudah tak sadarkan diri di stasiun kereta api Italia, yang kemudian kita diperlihatkan setelah dilakukan pemulihan kepadanya, Paxton dikunjungi oleh detektif Italia bernama Marinda bersama Susana, penterjemahnya, ingin menginterogasinya tentang kasus yang sudah dialaminya. Tanpa basa-basi, Paxton pun menceritakan semua kejadian itu, mulai dari tewasnya Josh dan Oli yang dilakukan oleh komunitas elit hunter di pabrik tua itu. Lalu mengatakan ciri khas dari komunitas tersebut memiliki tato gambar dogi di bagian tubuhnya. Namun detektif ini mengatakan kalau orang yang ditemukan tewas di dalam toilet stasiun Austria itu memiliki tato yang sama seperti dikatakan oleh Paxton itu. Tapi Paxton yang merasa melakukannya pun tak mengatakan yang sebenarnya, sehingga detektif tersebut langsung menunjukkan tato yang sama kepadanya. Lalu tiba-tiba, dan ternyata kawan, semenjak tragedi yang dialaminya, Paxton sendiri mengalami PTSD atau sering dikatakan gangguan stres pasca trauma karena kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Dan menurut informasi yang Mimin dapat, kondisi ini bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dengan pemicu yang dapat membawa kembali kenangan trauma disertai dengan reaksi emosional dan fisik yang intens, sehingga Stephanie, pacar dari Paxton ini, merasa terganggu dengan semua itu sampai terjadinya pertengkaran antara mereka yang menyarankan untuk mengatakan kepada orang tua Josh yang sudah terjadi kepadanya agar jiwa dan raganya tenang. Tapi Paxton tetap tak mau melakukan itu karena mengetahui jaringan komunitas tersebut terkoneksi ke banyak orang yang nantinya bisa menemukan dirinya. Namun Stephanie yang menjamin kalau Paxton tak akan ditemukan oleh siapapun terkecuali adiknya di rumah neneknya ini pun terkejut mendengarnya. Lalu Stephanie meminta maaf kepada Paxton yang tak bisa merahasiakan keberadaannya dari siapapun itu. Keesokan paginya, Stephanie yang tak melihat keberadaan Paxton pun mencarinya, dan yang tanpa ia duga terkejut ketika melihat Paxton sudah tak memiliki kepala. Ini cerita berpindah ke kota Roma dengan 3 mahasiswa seni Amerika bernama Beth, Whitney, dan Lorna sedang mendalami ilmu melukis dengan model tanpa busana bernama Axel, yang dimana setelah selesai melukisnya, Axel sang model ini pun mendatangi Beth untuk melihat hasil karyanya itu. Lalu ia pun menanyakan berapa harga untuk gambar dirinya. Dengan senang hati, Beth pun memberikannya, yang dimana sebagai tanda terima kasihnya, Axel ingin mentraktir Beth untuk minum bersama itu pun menolaknya karena harus mengejar kereta menuju ke Praha, ibu kota Ceko.
Saat mereka perjalanan menuju ke Praha, tak disangka mereka kembali bertemu dengan Axel. Lalu Whitney yang dihampiri oleh seorang pria asal Italia, kita sebut aja dia Mang Mursidi ini, tanpa memperkenalkan diri langsung menanyakan tempat hiburan yang menyediakan pil penenang yang sering diburu BNN. Lalu Mang Mursidi pun langsung membawa mereka untuk memberikan pil miliknya itu. Karena terlalu lama menemukan barang tersebut dan melihat teman dari Mang Mursidi mulai bersikap dan juga berkata tak sopan, ini pun membuat Beth marah yang langsung mengajak Whitney pergi dari mereka. Setibanya di kamar, Beth dan Whitney yang melihat Lorna menangis terseduh-seduh gara-gara iPodnya yang hilang ini membuat mereka ikut panik. Lalu Whitney pun mencoba mencari pertolongan, tapi sayangnya ia melihat ketiga pria itu mencari keberadaan mereka. Betapa senangnya Lorna melihat iPodnya itu ditemukan oleh Axel yang ia dapatkan ketika mengejar seorang pria keluar dari kamar mereka itu, kebetulan juga mengambil tasnya. Lalu mereka pun mengajak Axel untuk bergabung bersama mereka. Setelah menikmati minuman mereka, Axel yang mengatakan kalau ia tak ingin melanjutkan perjalanan ke Praha karena sudah 2 kali dirampok ini mengajak mereka mencari tempat aman, sekaligus liburan pun mengajak mereka ke Slovakia untuk menikmati pemandian air panas terbesar ketiga di dunia. Itu pun langsung menerima ajakan tersebut. Setibanya mereka langsung disambut oleh resepsionis penginapan ini yang langsung meminta paspor dan memberitahukan harga untuk per malamnya sebesar 10 euro dan memberitahukan kalau nanti malam ada pesta panen yang diadakan oleh desa ini, pun sangat bersemangat untuk pergi ke acara tersebut. Kalau kalian masih ingat dengan resepsionis pria ini di part pertama kemarin, ternyata komplotan dari komunitas hunter itu yang dimana diperlihatkan, kita panggil aja dia Mang Jali ini, sedang mempromosikan Beth dan teman-temannya itu kepada calon-calon komunitas hunter yang baru ingin bergabung dengan harga yang sangat-sangat fantastis, bahkan sampai melelang yang menginginkan mereka dengan harga paling tinggilah yang akan mendapatkannya. Di sini kita kembali lagi diperkenalkan dengan pengusaha besar bernama Todd dan kawalannya bernama Stuart. Mereka adalah pemenang lelang atas Beth dan Whitney yang baru saja menyelesaikan kontrak perjanjian kepada komunitas Elite Hunter ini. Lalu diperlihatkannya kita, Todd sudah membuat tato di lengannya dengan motif dari Elite Hunter itu, yang dimana ketika tiba giliran Stuart untuk diberikan tanda tersebut, ia pun menolaknya. Namun ketika petugas Elite Hunter ini mengatakan kalau semua klien Elite Hunter wajib memiliki tato tersebut yang termasuk di dalam kontrak perjanjian, pun akhirnya terpaksa menerimanya. Di tempat lain kita kembali diperlihatkan dengan mereka yang baru sampai di acara pesta panen ini langsung disambut dengan suasana yang meriah, pun mulai menikmatinya, yang dimana dari kejauhan Todd dan Stuart mulai memantau buruan mereka sedang asik berjoget ria, sementara Lorna yang tiba-tiba didatangi pria bernama Roman ini menawarkannya untuk menari bersama, pun menerima tawaran tersebut. Di sini Beth yang dihampiri oleh seorang pria culun ini mengajaknya menari bersama, namun Beth menolaknya karena kakinya yang sakit. Lalu pria culun itu langsung meninggalkannya dan mengatakan, aku bisa membantumu itu. Lalu membuat Beth terkenyut apa maksud dari perkataan pria tersebut.
Melihat pria culun itu pergi, Mang Jali pun langsung menghampiri Bet dan menanyakan apa yang dikatakan oleh pria itu. Lalu Bet pun mengatakan kalau ia pria baik dan hanya mengajakku menari. Namun Mang Jali yang sepertinya lebih tahu pria itu pun mengatakan kalau ia tak akan mengganggumu lagi dan langsung memberikan minuman kepada Bet. Tapi setelah meninggalkannya, Bet merasa ada yang aneh dari Mang Jali itu pun membuang minuman tersebut. Namun sialnya mengenai Stuart yang tepat berada di sampingnya. Sebagai permintaan maafnya, Bet pun mengambilkan minuman untuk Stuart ini. Lalu dikagetkan dengan kedatangan Lorna yang terlihat mabuk asmara ini langsung meminta izin kepada Bet kalau ia ingin pergi bersama Roman. Pria yang baru dikenalnya itu pun melarangnya karena Bet tak ingin mereka terpisah dan meminta Lorna tetap bersama-sama di tempat acara ini. Di sini Bet kembali meminta maaf atas perilakunya tadi, yang dimana Stuart menanyakan kepada Bet tujuan ia datang ke sini itu karena mengikuti temannya yang ingin sekali datang ke tempat ini untuk menikmati wisata air panas. Lalu melihat tagar milik dari Stuart itu menyala pun memberitahukannya. Betapa terkejutnya Bet ketika meninggalkan Stuart pergi ini, menyebutkan namanya pun membuat ia penasaran, padahal ia belum pernah menyebutkan namanya waktu pertama bertemu dengan Stuart. Untung saja Stuart yang punya alasan ini mengatakan kalau ia mengetahuinya ketika temannya itu memanggilnya. Baru saja meninggalkan Stuart, Bet yang kembali terkejut melihat Lorna sudah pergi menggunakan perahu itu langsung meneriakinya. Namun sialnya, Lorna yang mulai penasaran dengan pisang Italia itu pun tetap melanjutkan kencannya bersama Roman, pria yang baru dikenalnya itu. Bagai burung lepas dari dalam sangkar, Lorna yang sudah dimabuk cinta dengan Roman, pria idamannya itu pun senang bukan kepalang ketika Roman mengajaknya untuk melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam. Lalu tiba-tiba Bet yang memang ternyata peduli dengan kedua orang temannya ini pun bingung antara ingin menjaga Whitney dari lelaki yang bersamanya itu atau menunggu kedatangan Lorna. Untung saja Axel yang juga mengetahui kepergian Lorna dari cerita Bet itu pun menyuruhnya untuk tetap menjaga Whitney sementara dia menunggu kedatangan Lorna. Astaga naga, betapa malang nasib si Lorna ini kawan, yang dimana kita diperlihatkan dengan Roman, pria idamannya itu. Ketika sadar sudah menyelucuti semua pakaiannya dan juga terkejut menangis terseduh-seduh melihat tubuhnya tergantung ini akibat dari kepolosannya sendiri yang tak mau mendengar nasihat dari Bet tadi karena termakan bujuk rayuan Roman itu. Nah, inilah kupadahkan buahnya lah. Teruntuk wanita-wanita zaman sekarang ini, jangan tapi percaya sama orang baru dikenal, ujung-ujungnya menyesal. Tanpa diduga, kedatangan janda kaya ini kembali membuat Lorna panik bukan kepalang. Dan entah sekte apa lagi yang akan dilakukan oleh janda ini, langsung membuka jubahnya itu semakin membuat Lorna histeris ketakutan. Ketika janda kaya ini berbaring di bawahnya sambil menghunuskan sabit pemotong pelepas sawit ini ke sekujur tubuhnya. Keesokan paginya, mereka pun mengunjungi pemandian air panas yang dijanjikan oleh Axel waktu itu. Lalu ketika Whitney dan pria yang bersamanya itu berada di dalam ruangan ganti, Axel yang mendatangi Bet ini langsung memijati bagian tubuhnya hingga tertidur pulas.
Karena bingung melihat suasana yang tiba-tiba sepi, Beth pun langsung mencari keberadaan Whitney dan Axel ini pun tak mendapati mereka. Lalu ketika menuju ke ruang ganti, Beth yang melihat loker penyimpanan barang miliknya sudah dibobol ini pun sempat naik darah dan kembali mencari kedua teman-temannya itu, dan baru tersadar ketika ada yang aneh saat melihat 4 orang pria mulai mengepungnya ini pun langsung berusaha meloloskan diri. Di sini Beth bertemu dengan pria culun yang ada di acara pesta rakyat malam itu langsung meminta pertolongan. Namun pria tersebut menolaknya yang mengatakan kalau dia sudah mencoba menolong waktu malam itu, tapi Beth tak mau mendengarkannya. Jadi di sini bisa Mimin pastikan kawan kalau luka-luka yang ada di wajahnya itu sudah diberi peringatan untuk tidak ikut campur dengan urusan komunitas elit hunter ini. Karena melihat pria-pria itu masih mengejarnya, Beth langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan hingga membuatnya terkena jebakan. Lalu melihat kemunculan segerombolan bocil-bocil berandalan itu pun langsung memukulinya tanpa rasa ampun. Lalu tiba-tiba setelah Axel membawa Beth pergi, pria tua yang bernama Sasa ini langsung mengeksekusi salah satu dari bocil-bocil berandalan ini sebagai hukuman atas kebrutalan mereka. Di sini Sasa selaku tuan rumah menjamunya dengan baik, lalu mengatakan polisi akan segera datang untuk mencari teman-teman dari Beth itu. Beth yang menyangka Axel berhubungan baik dengan Sasa ini menanyakan apa pekerjaan pria tua itu pun mengatakan kalau Sasa sebagai pelelang, lalu mengajak Beth untuk mengganti baju yang sudah ia siapkan di lantai atas. Sementara di tempat lain diperlihatkannya kita tempat penyekapan para turis ini, salah satunya ada Whitney yang langsung dibawa ke dalam ruangan makeup pun histeris ketakutan. Lalu kedatangan Aba Burhan ini selaku tukang rias pun ingin mempercantiknya sebelum diberikannya kepada klien-klien mereka dan melepaskan borgol yang ada di tangannya Whitney. Kesempatan inilah yang langsung ia gunakan untuk menggigit hidung dari Aba Burhan ini, langsung bergegas keluar dari ruangan ini. Tapi sayangnya usaha Whitney tak membuahkan hasil dan kembali tertangkap. Lalu Axel yang baru saja merias wajah Beth ini pun memintanya untuk segera istirahat sambil menunggu kedatangan Pak Polisi. Namun baru saja Axel meninggalkannya, Beth yang sudah mencurigai setelah melihat foto-foto ini pun tak menyangka kedatangan dari pria-pria yang mengejarnya tadi itu pun berusaha melarikan diri. Tapi sayangnya mereka lebih dulu masuk ke dalam rumah ini dan melihat Axel bersama mereka akhirnya kembali masuk ke dalam untuk bersembunyi di dalam lemari pun terkejut melihat satu ruangan yang di dalamnya terdapat koleksi kelapa-kelapa manusia termasuk Paxton. Kini Todd dan Stuart yang mendapatkan panggilan untuk menyalurkan bakat si copetnya ini pun tiba di pabrik tua tempat para klien dari komunitas elit hunter ini berkumpul, yang dimana diperlihatkannya kita dengan Todd dan Stuart sedang memilih alat yang akan mereka pergunakan, lalu memakai kostum jagal bersiap diantar ke ruangan mereka masing-masing.
Di sini Stuart yang memang dari awal tak menginginkan hal ini pun mencoba menenangkan Beth dan berkata ia tak akan melakukannya, kemudian melepaskan ikatan Beth agar membuat ia lebih tenang, lalu kembali menjelaskan kalau ia datang ke sini dibawa oleh temannya yang berada di ruangan lain melakukan hal sama sepertinya, sehingga Beth yang sudah sadar kalau Stuart ini orang baik pun meminta untuk membukakan ikatannya ini. Lalu mereka pun mencari cara untuk keluar dari sini, sementara Stuart terus meyakinkan diri bahwa dia bukan orang jahat. Kemudian di ruangan lain, Whitney yang terus menangis ketakutan ini sudah bersama dengan Todd siap mengeksekusinya. Namun baru saja gergaji mesin ini mengenai kelapa Whitney langsung membuat Todd berhenti untuk melakukan kekejaman ini, lalu keluar meninggalkan Whitney yang sudah sekarat. Tapi petugas yang melihat Todd belum mengeksekusi Whitney ini pun memintanya untuk menyelesaikan sesuai dengan kontrak perjanjian. Namun Todd yang sudah merasa membayarnya tetap bersikeras tak ingin melanjutkannya. Tapi sialnya kawan, Todd yang sudah terlambat menyesali perbuatannya ini harus dieksekusi oleh 2 ekor dogi karena tak menyelesaikan sesuai dengan kontrak perjanjian yang sudah mereka sepakati bersama. Lalu diperlihatkannya kita Whitney yang sudah diobati kepalanya ini kembali ditawarkan oleh mereka kepada klien yang berada di dalam ruangan-ruangan lain. Astaga naga, Stuart yang berubah pikiran dan kembali mengikat Beth untuk mengeksekusinya ini tiba-tiba didatangi oleh sales dan penjaga untuk menawarkannya kepada Stuart korban dari Todd yang masih hidup. Langsung menanyakan keberadaan temannya itu, diikuti dengan lewatnya petugas kebersihan yang membawa tubuh Todd ini sudah berantakan pun langsung menerima tawaran tersebut. Setelah mengeksekusinya, Stuart membawakan kalung dari Whitney yang dipasangkan kepada Beth. Lalu saat Stuart ingin melanjutkan aksinya kepada Beth pun langsung mengalihkannya dan mengatakan kalau semenjak pertemuan tadi malam ia terus memikirkan Stuart dan berharap bisa melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam bersamanya. Mendengar hal itu, Stuart pun langsung menyuruh Beth untuk berbaring di lantai. Lalu baru saja ingin memasukkan terong-terongannya itu pun langsung diserang oleh Beth dengan brutal. Astaga naga, ternyata Beth lebih brutal dan sadis daripada Stuart ini pun meminta paspor pintu baja itu. Namun karena Stuart tak memberikannya sehingga Beth terpaksa harus memintanya dengan paksa. Lalu ia pun mengatakan kalau paspor untuk membuka pintu tersebut sesuai dengan tanggal kelahiran Beth pun langsung membukanya. Namun ketika pintu itu terbuka, tiba-tiba di tengah kegaduhan ini, Beth yang sudah mengancam akan memotong terong-terongan milik Stuart ini meminta untuk segera memanggil Sasha yang ternyata pemilik dari komunitas hunter ini pun langsung datang melihat kegaduhan tersebut. Ketika Sasha memerintahkan untuk mengeksekusi mereka, Beth pun dengan lantang mengatakan ingin membeli semua orang yang ada di tempat ini termasuk Sasha, walaupun dengan harga yang tertinggi pun sempat meremehkannya. Namun ketika Beth mengatakan untuk segera memberikan nomor rekening sekaligus nama penerima yang akan ia transfer melalui 3 bank besar di dunia yang diantaranya ada Swiss, Luxembourg, dan Isle of Man, ini pun langsung membuat Sasha mengajak Beth untuk bernegosiasi. Dan sebagai atraksi penutup, tanpa ragu, tanpa seru, Beth langsung memotong terong-terongan milik dari Stuart ini.
Kini kita kembali dengan Axel yang sedang mencari mangsa barunya pun dikagetkan dengan salah satu bocil berandalan yang mengambil tas miliknya. Lalu ia pun mengejar bocil tersebut yang membawanya masuk ke dalam hutan. Ini juga dijebak oleh bocil-bocil tersebut, dan yang tanpa ia duga terkejut ketika melihat Beth masih hidup di depan matanya. Lalu tiba-tiba dan cerita pun selesai. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.